Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Abdul Manan. Ya, kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial ke teman-teman semua ya. Ini terkait soundcard ya, teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan soundcard Behringer ya. Merek Euphoria UM2 ya. Di sini itu ada input mic atau lens 1 atau insert 1 ya. Jadi ada dua input ya, teman-teman. Ya, di sini saya akan memberikan tips dan tutorial. Nah, saat input ke soundcard ini menggunakan jack XLR atau Canon atau jack tusuk ya, teman-teman. Ya, ini perlu diketahui sama teman-teman ya, manfaat dari jack Canon atau SLR atau jack tusuk itu nanti ada perbedaannya. Jadi untuk menggunakan soundcard Behringer ini, kalau kita menggunakan mic phantom seperti ini yang langsung ke soundcard itu menggunakan Canon ya, teman-teman. Jadi colokannya harus Canon. Kalau kita menggunakan mic ya, pakai Canon ya, langsung ditusuk. Sedangkan kita kalau menggunakan mixer ini ya, mixer itu sebaiknya menggunakan jack tusuk ya, teman-teman. Ya, kita ambilkan dari out dari mixer, bisa Canon bisa tusuk. Untuk input ke soundcardnya kita menggunakan tusuk ya. Di sini saya menggunakan Canon untuk ambil dari mic outnya mixer, saya inputkan menggunakan tusuk. Kenapa menggunakan tusuk ya? Di sini itu ada dua mic, teman-teman ya. Dua input ya. Di sini bisa kita gunakan untuk mic atau line in. Jadi kalau misalkan kita menggunakan mic phantom seperti ini, itu disarankan menggunakan Canon atau SLR ya. Di sini kalau posisi menggunakan Canon itu fungsinya menjadi mic ya. Di sini itu menjadi mix. Kalau kita menggunakan line in itu harus tusuk ya. Di sini ada tulisannya atau line 1 ya. Kenapa kalau menggunakan mixer dari sound itu sebaiknya menggunakan line 1? Karena line ini tuh menerimanya itu posisinya audio sudah matang ya. Kalau ibaratnya itu sudah di setting di mixernya, berapa gainnya, berapa bassnya, treble-nya seberapa. Kalau kita hanya input dari mic, itu sebaiknya kita input menggunakan mic gitu ya, atau kita inputkan menggunakan SLR dan Canon atau Canon ya. Ya, ini akan saya coba, teman-teman ya. Di sini saya sudah menyiapkan, kemudian ini inputnya menggunakan USB ya. Saya pasang, kita coba ya. Saya sambungkan ke laptop. Di sini saya sudah buka vMix ya. Ya, kalau kita menggunakan mic kondensor seperti ini merek apa ya? BM800. Kalau kita menggunakan soundcard itu inputnya harus pakai Canon atau SLR. Suaranya lebih bagus. Saya pasang. Karena mic ini harus menggunakan 48 volt, saya on kan ya di belakang. Baru dia bunyi. Kalau kita matikan dia nggak akan bunyi. Saya input ke vMix, saya klik audio input, kemudian saya pilih Behringer USB audio. Di sini saya menggunakan input 1 aja ya, saya klik OK. Ya, di sini sudah ada bar naik turun, teman-teman ya. Di sini saya akan dengarkan tes. Ya, ini knopnya harus dibuka ya biar masuk, setengah aja sudah cukup. Tes. Cik. Ya, kita cek audio out dari laptop. Cik ya. Ini sudah masuk
tes 1 1 2 2. Saya akan coba rekam. Saya rek di Vmix ya. Recordnya kecil aja. Oke. Saya record. Ya, saya record. Ya, di sini saya akan coba ya. Ini langsung dari mic masuk ke soundcard ya, menggunakan jack Canon ya, baru masuk ke laptop. Dan ini posisinya saya rekam menggunakan Vmix ya. Tes suara dicoba. Tes suaranya cukup jelas, mantap lah intinya kalau kita menggunakan Phantom atau kini menggunakan mic BM800. Kemudian soundcardnya menggunakan Euphoria UM2, jacknya ya yang penting. Kalau menggunakan mic pakai Canon dan dinyalakan tombol Phantomnya yang 48 volt dinyalakan. Ini posisi mic, knobnya baru setengah. Tes 1. Oke. Ya gitu ya teman-teman. Saya akan matikan. Yang ini saya kecilkan. Saya stop. Kemudian saya akan coba kalau misalkan kita inputnya dari mixer ya. Ini saya tancap dari out-nya R. Bisa out, bisa handphone, terserah. Tapi nanti bila ada fungsinya sendiri ya. Oh sorry, mixernya belum dinyalakan. Ya, cek tes 1 1 2 2, tes 1 2 2, tes. Ya, ini input dari Phantom BM800 masuk ke mixer kita inputkan ke Behringer ya, atau soundcard. Ini coba saya matikan Phantomnya, tes, dia mati. Tes 1 1. Oke, mati dia karena mic ini perlu Phantom ya. Ya, posisi saya akan rekam juga ya. Konsepnya dari mic masuk ke mixer dulu, mixer kita inputkan ke mic menggunakan jack tusuk ya. Saya akan rekam. Cik lu tes 1 1 2 2. Ini kita bisa rubah-rubah. Tes 1 1 2 2, tes 1 1 2 ya. Ini kita bisa setting di mixernya. Kalau misalnya kurang bass bisa ditambah tek cik lu ya, middle-nya berapa, ini triple cik lu tes 1 1 2 ya, bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Ini ya, ini menggunakan jack tusuk. Oke, sekarang saya akan ganti menggunakan jack Canon ya. Saya stop. Ya, selanjutnya kita akan coba input dari mixer ke soundcard menggunakan jack Canon ya. Di sini saya inputnya nanti ke mixer ke soundcard menggunakan jack Canon, outnya menggunakan jack Canon juga, male to female. Saya masukkan. Ini saya cabut ya. Di sini sudah saya cabut. Saya akan tancapkan menggunakan jack Canon. Oke, saya akan cek menggunakan headset. Tes cek, tes 1 cek, tes ya. Ini saya akan record ya teman-teman. Ini hasilnya, posisi saya fadernya belum saya naikkan. Saya akan record. Di sini inputnya menggunakan Canon ya, ke soundcard ya. Jadi saya buka sedikit-sedikit. Cek tes ya, suaranya itu pecah ya, kayak mic tanpa ke mixer. Nah, ini padahal out dari saya sangat kecil ya,
tes. Terus tombol di sini itu nyala ya, klip ya, harusnya itu klipnya itu tidak boleh nyala. Tes ya, langsung nyala ya, jik ya, suaranya itu enggak karu-karuan, beda dengan yang sebelumnya. Ini saya akan matikan sebentar, saya cabut, saya ganti dengan jack tusuk. Jik lu enak teman-teman ya. Jadi kalau kita waktu acara menggunakan soundcard dan inputnya itu dari audio mixer, itu kalian harus menggunakan jack tusuk ya teman-teman. Karena apa? Di soundcard Behringer ataupun yang lain itu line in ya, line in itu audio sudah jadi. Nah kalau mic, kalau kita input dari mic langsung ke soundcard itu menggunakan Canon. Jangan kebalik, bahwasanya Canon itu lebih bagus, bukan, tergantung posisi kita menggunakannya ya. Kalau kita menggunakan mic langsung ke mixer itu memang harus menggunakan Canon, lebih ringan. Kalau ke soundcard itu ada fungsinya masing-masing gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan tips ini atau tutorial ini bermanfaat buat kalian. Jangan sampai salah saat kalian input audio ke soundcard ya. Soundcardnya sudah bagus tapi hasilnya pecah ya, audionya cempreng gitu ya, itu karena input yang salah. Oke, sampai jumpa di video saya yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.